Halo, selamat malam teman-teman. Oke, sembari nunggu yang lain join. Nah, halo Tes, halo Fahri. Nu. Halo, Oh, kedengeran ya? Oke, aman. kedengaran. Halo, halo. Halo, selamat malam Mas Mujahid. Ini Jessica. Halo Jess. Gimana? Bisa join? Halo? Halo teman-teman, suara gue jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, oke. Aman, Bisa, aman. bisa. Tapi tetap no. 70-30 dulu ya. Oke, oke. Gampang. Oke, Sip. terima kasih. Halo, halo. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Clubhouse-nya Growth Space di Selasa malam hari ini. Kita mau ngobrol ini soal peluang bisnis di tahun 2022. Oke, tapi sebelum itu mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin baru baru join atau penasaran, kita dari Growth Space, kita komunitas untuk self development baik itu di bidang relationship, karir, finance maupun self development secara general ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, sesi-sesi kita sebelumnya itu bisa dicek langsung di Instagram, kemudian di Spotify dan juga di YouTube-nya kita. Itu langsung search aja Growth Space dan di situ bakal banyak banget sesi-sesi yang udah pernah kita bikin kayak gitu. Ada juga beberapa speaker-speaker yang cukup menarik juga mungkin bagi teman-teman, nggak cuma di bidang bisnis, nggak cuma di bidang karir, tapi juga ada di bidang self development sama relationship seperti itu. Oke, untuk sesi malam ini cukup menarik ya, dimana kita langsung ngomongin soal peluang bisnis di tahun 2022. Gimana Jess? Halo? Bener-bener. Halo, denger nggak? Dengar. Oke, iya bener banget nih. No, dan ini nih, hari ini gue membawa salah satu teman lama gitu ya. Oke, Yang siapa tuh? lumayan lumayan kenceng nih di industri musik. Jadi boleh dinaikin Widih. dulu nggak nih Nu, ke atas nih? Ada Om Baja di sini. Oke, Baja tuh di bawah tuh. siap. Langsung naik Om. Ini Langsung naik manggilnya Om Om. nggak apa-apa nih? Ih, Mas kalau aku, dong. enggak. Kalau aku sama kamu manggilnya Om. Kalau John manggilnya Baja. Ketahuan John Om. Nah, Oke. halo Om Baja. Halo Jess, Nah, Kan? halo. suaranya kurang kenceng Om. Masih dengar ya? Cek, Nggak Oke, kedengeran mungkin Om. Ya Oke, udah yang mungkin lain. cek. ini dulu deh, kita kenalin dulu deh. Siapa-siapa Boleh. aja yang udah naik. Oke, yang pertama mungkin aku mau kenalin salah satu temanku nih Jess, namanya Fahri. Dia ini kebetulan selain bisnis, dia juga punya karir juga. Tapi sebelum ini emang udah fokus di bisnis, yaitu di bisnis Hmm, F&B dan juga eh, fotografi ini. Halo, iya. selamat malam Fahri. Ini yang Malam Mas Fahri Nu. yang kalau jenuh berbisnis, pusing, peluk Iya istri. bener, Bener kan? Bener kan? bener, Oh yes, dia bener. Jessica masih inget loh. Luar biasa. Halo Mas Kita Fahri. ajak, kita ajak lagi nih. Mantap. Dan Oke. yang lain ini mungkin aku kenalin juga Mas Mujahid. Halo, selamat malam Mas Mujahid. Malam. Assalamualaikum. Oke, jadi Mas Mujahid ini salah satu kenalan entrepreneur juga. Beliau ini punya beberapa lini. Jadi mulai dari pertanian, perkebunan, kuliner juga, sama dia istilahnya membuat salah satu community juga di area Jawa Timur kayak gitu. Oke, Wah, lalu luar biasa. ada Bang Gemal Panggabean. Halo, selamat malam Bang. Malam. Halo, Halo dan Bang Bang. Halo. Bang Gemal ini bisnisnya lebih ke yang lagi trending sekarang nih Jess. Widih, Beliau apa tuh? ini ngebuat digital marketing, kemudian Hmm, public relation, sama bikin salah satu bisnisnya di media sih. Nanti kita langsung tanya-tanya ngobrol-ngobrol langsung aja sama siap, orangnya. siap. Oke. Yang terakhir, No, kita juga punya Om Baja nih. Jadi Om Baja nih kenapa buat aku spesial banget?
karena dulu kita pernah kerja bareng bikin sebuah festival, dan Om Baja ini tuh dulunya dia manajernya Ben Naif dan Abdul and the Coffee Theory gitu kan ya. Terus Wow. sekarang juga Om Baja tuh punya agensi namanya Loker Media Kreativa yang ada di Pabarusnya, Danang Darto, Tessa Sumendra, Intan Ayu gitu ya. Nah, terus yang paling seru nih, Om Bajo tuh akhir-akhir ini tuh baru menang award nih bareng Lale Ilmanino kan tuh kan ya. Jadi kalau dilihat di Instagram lagi foto pegang piala sama Lale Ilmanino. Jadi kayak wah, orang super penting di kancah permusikan. Selain itu dia juga punya Waduh. studio komik dan dia punya artwork agency yang namanya Three Art Space gitu. Keren banget gitu, Dok. Mantap, mantap, mantap. Kayak, wah, Mantap. keren, keren. Ini ada satu lagi nih yang aku invite, ada Mas Dimas. Halo, selamat malam, Mas. Halo Mas. Halo, selamat malam. Akhirnya Halo bisa Mas join ya. Dimas. Iya, gaptek nih aku. Nih kayak dari fotonya aku punya feeling tentang bisnisnya Mas Dimas nih. Enggak ya? Boleh, boleh Pak. Apa nih kira-kira Pak? Oh, jual beli reptil? Iya enggak? Enggak ya? Iya, Enggak. benar, 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 benar. Kan? Wah, Jadi gimana dong? Mas Dimas ini di bidang pet ya, dan juga jam sama kopi. Jadi Mas Dimas ini punya roastery sendiri. Gitu. Dan salah satu yang rame juga di Malang. Oke, langsung aja kali ya, biar bisa kita ngobrol-ngobrol, dan juga nanti akan ada sesi juga buat teman-teman yang pengen bertanya atau langsung ngobrol sama salah satu atau salah dua narasumber kita malam ini. Oke, mungkin dari yang pertama aku pengen ngobrol sama Mas Mujahid nih. Mas, halo Mas Mujahid, mungkin bisa langsung kenalan dari Mas Mujahidnya, terus bisnisnya apa, dan juga mungkin cerita singkat nih soal bisnisnya. Malam Mas Ibnu, terima kasih sudah di-invite ini. Saya pemula di Clubhouse. Halo Mas Mujahid, suaranya boleh kencengan lagi? Mungkin. Oke, lalu lumayan kedengeran. Udah. Agak kurang sih. Karena kayak lemes gitu loh. Mas, iya saya minder nih, agak minder. Karena kalau disebutkan bisnisnya keren-keren ya. Saya petani biasa ya. Ini sekarang lagi di barang-barang lagi turun, ya kan? Ya ada beberapa yang naik, cuma banyak yang turun, ya hujan, gagal panen. Ya, kita dengarkan cerita tahun depan seperti apa. Dan nanti kita diskusi di bidang ini memang seperti apa. Saya bisnisnya banyak di pertanian, karena sekolahnya di sana. Buah, sayur, fokusnya lebih banyak ke situ. Jadi kalau misalkan ngomongin padi, beras mungkin saya nggak terlalu jago. Tapi kalau untuk buah-buahan, rempah, sama sayuran mungkin akan lebih banyak info di sana. Itu Mas Ibnu, perkenalan singkat. Oke. Mantap Mas. Aku sebagai tukang masak kayak bersemangat gitu denger bisnisnya Mas Mujahid nih. Mungkin ini kali ya, waktu awal-awal terjun di dunia bisnisnya itu sendiri udah dari tahun kapan, Mas? Saya bisnis itu mulai dari tahun 2009 ya pertama. Wah, udah lama juga ya. Ya, tapi nggak langsung terjun ke pertanian. Saya masuk ke pertanian itu tahun 2016. 2016 itu baru masuk ke pertanian. Sebelumnya 2009 itu udah macam-macam lah. Macam-macam. Industri dan fokus banyak di pertanian baru 2016. Yang mungkin industri yang paling lama dulu sih. 2003 sampai sekarang. Sudah masuk tahun ke-5. Oke, itu berarti pada saat kuliah ya, Mas? Berarti menekuninya istilahnya dari belajar di industri pertanian, kemudian kuliahnya di pertanian, langsung terjun ke bisnisnya di situ ya berarti. Iya, Nah, 2009 oke. itu masuk bisnis pas masih kuliah. Memang terdorong karena kebutuhan hidup ya. Kuliah juga dari beasiswa, jadi pengen bisa selain dari beasiswa kan untuk kuliah. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya mau nggak mau memang harus bisnis, harus jualan lah intinya. Harus jualan. Di 2009 itu mulai jualan macam-macam, jual sepeda, jual laptop, jual pulsa, jual website, rental motor.
banyak lah untuk ininya. Terus baru masuk menjelang lulus itu baru masuk ke dunia pertanian karena udah lebih pede kan, karena dari sisi keilmuan udah agak lebih paham, baru masuk ke industri itu. Dan baru di akhir-akhir itu dapat partner yang dia juga support di bidang itu, jadi kita bisa barengan mulai dari 2016 itu. Oke, berarti emang udah dari zaman kuliah istilahnya buka-buka jualan barang-barang dan juga semua bidang ya Mas ya. Berarti kan pertama diawali dengan kayak jualan-jualan kecil-kecilan dulu, habis itu langsung nemu partner yang kebetulan cocok dan juga langsung ngebuka istilahnya ekspansi dan ngebesarin bisnis yang pertanian yang mungkin udah dijalani dari awal itu tadi. Yes, kalau pertanian baru 5 tahun ini sih. I see. Nah, ini kan kita udah hampir 2 tahun nih Mas di kondisi pandemi kayak gini nih. Nah, kondisi pertanian kan harusnya bagus tuh dengan kayak ada banyak startup pertanian yang malah meningkat dan juga perubahan kebiasaan orang kan. Jadi dari yang sebelumnya kumpul atau beli offline terus sekarang kan online semua. Nah, itu dari Mas Mujahid sendiri gimana, Mas? Betul, jadi pertumbuhan untuk startup di pertanian ya khususnya di trading. Jadi startup di bidang pertanian dia terstimulus banyak itu di tahun 2016 itu mulai banyak startup yang masuk di crowdfunding. Jadi kita ketemu banyak banget startup yang masuk mainnya di crowdfunding, dan itu jadi bubble, dan kemudian di 2 tahun terakhir mungkin itu jadi problem. Nah, selama pandemi startup yang dia rising banget itu dan bertumbuh itu memang startup yang bermain di sisi hasil pertanian kayak Tani Hub, Sayur dan kawan-kawan. Karena memang kebutuhannya ada di sana. Nah, tapi akhirnya pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan di sisi hulu, dalam sisi produksi yang masih belum terlalu standar. Akhirnya yang awalnya startup itu pengen bantu petani, ya kan, beli langsung di petani, akhirnya realisasinya banyak yang tidak seperti itu di lapangan. Realisasinya tetap beli aja ke pengepul atau beli ke pengumpul besar yang dia punya barang yang jauh lebih standar, jauh lebih baik, itu bisa terkontrol. Ya, akhirnya pindahin sistem lama ke sistem baru itu aja, tapi secara digital ya di situ. Ya, itu memang saya akui bertumbuh ya dari sisi digitalnya. Oke. Jadi memang kebiasaan yang lama tapi istilahnya didigitalisasi kayak gitu ya Mas ya. Jadi emang dari aja sih. Oke. Tapi dari Mas Mujahid sendiri kan pelaku petani dan juga istilahnya trading juga kan ya. Berarti hitungannya ikut lumayan bertumbuh di masa pandemi ini berarti. Kalau secara permintaan sebenarnya itu kecenderungannya tetap semuanya. Kalau kita melihat secara permintaan itu kecenderungannya tetap. Yang berbeda adalah pola marketnya, pola habitnya. Jadi habitnya dulu mungkin impulsif, orang belanja ke pasar tuh belum punya menu tuh. Tiba-tiba jalan aja ke pasar, terus nanti di pasar ngelihat kayaknya masak kol enak nih, kayaknya masak ikan ini enak nih. Kenapa? Karena melihat barangnya tersedia dengan kondisi yang bagus dan sebagainya. Nah, sekarang habit itu pindah ke digital. Itu aja sebenarnya. Tapi dari sisi permintaan, kalau kita mau melihat di pasar-pasar tradisional tadi, itu kecenderungan hampir sama kayak misalnya bawang merah gitu. Ketika pandemi yang turun jauh itu bukan konsumsi rumah tangga. Yang turun jauh kan konsumsi catering, konsumsi hotel, Horeca itu yang turun jauh. Mungkin permintaan di sisi itu ngedropnya kerasa banget. Ketika nggak ada event, nggak ada apa, jadi ngedrop. Itu terasa. Tapi dari sisi rumah tangga itu nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Pandemi tetap makan, tetap masak gitu. Dari sisi bumbu ya. Sisi bumbunya itu kecenderungannya tetap.
untuk Oh. bahan-bahan utama. Kalau untuk bahan-bahan yang tersier ya, mungkin ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, yang berubah adalah habitnya. Habitnya dulu ke pasar langsung atau ke supermarket atau kemana, sekarang habit itu berpindah di handphone. Jadi mereka bisa pesan via aplikasi, terus kemudian tinggal barang itu datang diantar sampai ke rumah. Berarti memang kalau dalam segi permintaan atau market ini sebetulnya nggak berubah-berubah banget, cuman kebiasaan dan juga diferensiasi dari pemasaran produknya itu tadi Mas ya, khususnya untuk kalau misalnya produk-produk pertanian kayak gitu. Nah mungkin Jadi menarik permintaannya ya. naik, contohnya ya, misalkan skema Hmm. digital online, pesanan online itu naik, bertumbuh signifikan. Kemudian yang selanjutnya adalah permintaan barang-barang yang dengan kualitas lebih bagus, lebih sehat, pengemasan lebih baik, terus kemudian lebih bersih, itu juga naik, bertumbuh. Jadi secara Oke. quality itu yang bertumbuh. Oke, mungkin nanti akan kita singgung juga sama produknya Mas Dimas sama Mas Gemal yang memang mungkin ada ini ya kecenderungan peningkatan yang signifikan apalagi di masa pandemi. Nah, kalau ngomongin peluang bisnis nih Mas di tahun 2022, kalau misalnya di pandangannya Mas Mujahid sendiri nanti bakalan gimana sih untuk peluang bisnisnya? Oke, kalau untuk peluang bisnis tadi, saya melihatnya, kalau definisi saya ya, ini sebenarnya bisa salah, pertumbuhan itu masih akan terus berlanjut untuk produk-produk yang kaitannya sama barang-barang yang jauh lebih sehat, jauh lebih bersih, jauh lebih kandungannya itu lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi orang akan lebih melihat itu ke depan. Itu bertumbuh tuh pasar-pasar itu, pasar-pasar organik, pasar-pasar pangan-pangan sehat, itu dia bertumbuh. Nah, ketika Berarti itu bertumbuh, sedangkan di hulunya itu kekurangan supply ya, yang bertani, terus oke. kemudian orang-orang yang kemudian mau petani-petani yang mau menjaga kualitas dengan tidak menggunakan unsur-unsur kimia sintetis secara berlebihan. Nah, itu dia tidak terpenuhi, akhirnya ada kekurangan supply kan. Ketika ada kekurangan supply itu harga bakal lumayan melonjak. Nggak ikutan keseret lah ya. Ya, harga akan Oke. terkerek naik. Makanya Siap. potensi Oke. penyediaan barang-barang seperti itu di hulu itu menurut saya itu akan cukup menarik di tahun ke depan dan depannya lagi, karena awareness tentang konsumsi pangan sehat, konsumsi pangan yang jauh lebih baik, itu awareness-nya itu dia bertumbuh. Ya, Oke. Jadi kondisi marketnya istilahnya udah tereducate untuk barang-barang yang added value-nya lebih bagus ya Mas ya. Ya, terdukung dengan kondisi pandemi sebenarnya. Jadi itu mendukung percepatan. Oke. Siap. Oke, thank you Mas Mujahid. Oke, mungkin nyambung masalah ini ya, nyambung masalah kondisi bisnis yang tadi yang cenderung permintaannya sebenarnya masih tetap, tapi kondisi marketnya tetap juga permintaannya naik di bidang-bidang tertentu, tapi kondisi marketnya tetap. Nah, untuk Fahri sendiri ini kan bisnisnya F&B ya, Ri. Mungkin bisa dijelaskan juga Ri untuk kondisi bisnis lo yang F&B itu juga sama pengaruhnya pandemi yang kemarin gimana? Oke. Nu, suara gue jelas kan ya? Jelas. Oke. Yang pertama, thank you banget Growth Space udah ngundang kedua kalinya ya. Gue rasa namanya doa banget ya Growth Space. Dari kemarin sampai hari ini sampai akhirnya punya tor ya, sekarang ngundang orang canggih banget lah. Jessica sama Ibnu lah. Bener-bener growth banget lah dari awalnya. Sebelumnya salam kenal abang-abang, kakak-kakak semuanya. Saya Fahri. Saya ada sedikit bisnis kecil namanya Teras Rumah Nenek. Itu bisnis keluarga yang kemudian kami jalankan bareng-bareng sekeluarga besar. Untuk kemudian jelasin sedikit dulu kalian ya. Sorry gue gak bisa seformal Mas Mujahid ya, takutnya gue ntar wah gila nih formal banget. Gue gak bisa seformal itu. Sorry ya Mas Mujahid, sorry yang lain ya. Gak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Oke.
kalau dari gue sendiri pas pandemi ini jujur 3 bulan awal tuh apa ya, nggak munafik lah, hancur banget. Budaya kita masih ya dulu kan kita kalau ngopi yang ngumpul nongkrong cangkruk gitu, resto ya di mana mana tempat orang ngelepas penatnya, ngumpul keluarga gitu gitu. Sampai akhirnya gue sempet sampai hancur banget gitu, dari bayar karyawan aja kita harus sampai nombok gitu, dari yang seharusnya bisa kita penuhin dalam 1 bulan sampai harus ngambil keuntungan sebelumnya gitu. Untung kita masih punya laba yang ditahan gitu. Sampai akhirnya makin kesini di produk F&B sendiri kita akhirnya bisa adaptasi nih. Mulai dari kita tahu nih kapan sih orang-orang tuh mau nongkrong pagi, gimana sih kemauan orang-orang mau nongkrong di tempat outdoor, gimana sih orang-orang bisa cangkruk tapi ngerasa safe, ngerasa aman gitu. Gimana sih orang-orang itu bisa saling ngejaga tanpa harus ngomong, gue nih aware loh soal COVID, tapi kok lo enggak gitu. Jadi akhirnya semakin kesini semakin hampir mendekati 3 tahun, hampir 3 tahun ya kita anniversary COVID 2 tahun 3 tahun ya Nuh. 20 bulan sih tepatnya. Oh iya, kita udah sampai lupa kapan itu pandemi ya, sampai akhirnya kita mulai berdamai, sampai ya benar kebiasaan baru gitu. Bahkan kayak misalnya dulu kita ngobrol kayak gini nyangkruk lah ya, kalau di Malang tuh kita cangkrukan itu ya ngobrol secara offline gitu, tanpa ya ngasih manfaat itu bentuknya offline, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, nongkrong bareng, akhirnya kita bisa tukar pikiran bareng sampai akhirnya bisa terwujudnya ngobrol kayak gini sih. Kalau di industri F&B sendiri nggak munafik lah, 3 bulan awal sampai 6 bulan awal pandemi ini butuh banyak kebiasaan baru yang kita bentuk, dan kita harus pinter-pinter nyari lobang. Dan jujur banget gitu, mau kebiasaan lo jual online offline ya pasti hancur gitu, tapi akhirnya orang mikir gimana caranya untuk survive hidup kan, sampai akhirnya mulai kesini mulai oh bisa kok dengan cara kayak gini kita tetap aman, tetap bisa nongkrong, tetap bisa makan bareng-bareng gitu, bisa tetap bahagia dengan cara yang lebih sederhana kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, menarik sih. Jadi emang apalagi kondisi produk-produknya Fahri ini kan full offline ya, kayak Iya. semacam resto gitu kan. Iya. Di mana sih? Di Cibubur ya? Iya, di Jakarta Ya, kebetulan. ya, di Cibubur ya. Iya betul. Nah, itu kan bukan Jakarta. Enggak. Jakarta Mungkin buat dong, teman-teman, irisan banyak tuh. Ya buat boleh teman-teman lah, yang boleh lah mungkin Jakarta, boleh lah. boleh, buat teman-teman yang mungkin pengen nongkrong atau mungkin ngadain acara bisa langsung cek Instagramnya juga ya, Ri, ya, di teras rumah Teras nenek. rumah. Oke. Cakep banget Ibnu. Ya, Nice. nah Selling bagus. nyambung ke kedai kopi nih, Ri. Nah, di sini kan ada Mas Dimas juga. Kebetulan Betul. juga Ini senior Mas gua nih. Dimas. Oh iya, udah pernah ini ya, udah pernah ini ya pasti bersinggungan ya di Malang Iya kan. dong, belajar banyak sama suhunya Malang ini. Nah, oke, mungkin bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal kondisi bisnisnya sendiri kayak gimana sih, Mas? Halo, halo. Halo. Halo, aman. Aman. Ya, makasih Mas Ibnu udah diundang nih di Growth Space. Waduh, udik banget nih, aku gak tahu aplikasi ginian nih, Mas. Oke, perkenalan dulu kali ya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Susetyo, biasa dipanggil Dimas Dor, nama panggung nih. Eh untuk apa ya, bisnis yang lagi jalan nih ada dua sebenarnya. Jadi ada coffee roastery, itu kegiatannya lebih ke supply kopi ke cafe sampai ke end user. Kemudian aku juga ada bisnis jual beli hewan peliharaan, tapi khususnya eksotik, hewan eksotik. Ya, ada kura-kura, ada sebangsa reptil-reptil kadal dari Australia juga ada gitu. Halo? Halo, oke. Nah, kemarin gimana nih, Mas, kondisi kopi? Kan ada ini ya, ada fase yang bener-bener banyak kedai Aduh, tutup atau segala macam kayak gitu. aduh, chaos banget itu Mas. Jadi mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi Boleh. aku sebenarnya ada kedai nih. Kedai aku buka itu tahun 2017. Nah, di pertengahan pandemi kemarin aku satu kedaiku ini tutup, Mas. Itu jadi terkena dampak benar-benar dari efek corona. Gitu. Kalau kalau dari roasterinya sendiri itu memang benar gak bisa apa-apa, gue Mas.
Jadi kan aku berhubungan dengan customer nih, supply nih ke kafe nih. Yes. Tuh, jadi gak bisa supply dong aku. Kafenya tutup. Iya benar. Jadi udah gak bisa ngapain. Jadi mungkin eh bisa jualan itu memang langsung ke end user, atau kalau zaman sekarang itu namanya home brewer, atau yang biasa mereka itu bikin kopi sendiri, penikmat kopi lah secara Hmm. bahasa kasarnya itu. Cuma itu jadi apa ya, berbanding kebalik gitu loh. Yang satunya kan memang usahaku di bidang hobi sebenarnya gitu, hobis Oke. lah. Jadi aku juga heran gitu loh. Yang satu tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain sudah, karena memang harus dipaksa untuk kafe itu tutup gitu loh. Tapi yang aku jualan apa, kura-kura, itu malah kenceng mas, aku herannya. Jadi kenceng-kencengnya aku waktu jualan kura-kura ini ketika waktu di masa pandemi. Aku juga heran nih. Ini katanya orang-orang nggak pada gak ada duit gitu loh. Tapi kenapa kenceng banget orang beli beli hewan gitu loh. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan dari aku pribadi sih, karena memang orang-orang tuh jenuh gitu loh mas. Jenuh, Hmm. jenuh di rumah. Jadi mereka ya akhirnya cari aktivitas ya. Jadi mereka buat memelihara gitu loh. Itu karena memang lagi booming sih ini kura-kura. Ada yang ngangkat dari artis Instagram, itu mulai banyak gitu loh mas. Akhir-akhir ini. Kalau bisnis kura-kura sih aku udah 3 tahun ya gitu. Tapi kalau kalau secara basic kopi aku dimulai dari kuliah dulu. Kuliah tahun 2010, aku kuliah sambil kerja, ngelamar jadi barista dulu gitu. 3 tahun jadi barista, kemudian 4 tahun ikut company. Itu salah Oke, satu oke, roster oke. dan salah satu tempat untuk training juga. Ada training gitu loh. Nah, di situ setelah itu 7 tahun ikut orang, baru bisa bikin sendiri Mas di tahun 2017. Itu. Oke. Jadi efeknya memang ketika corona kemarin kita udah gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Memaksa buat kafe mereka buka pun nggak bisa. Betul Betul, kata Mas betul. Fahri tadi gitu loh. Kita juga Nah, itu. sebenarnya kita juga apa ya, mikirin dampaknya, kita mau tetap ngotot buka pun jika dikira kan nanti kita nggak care gitu loh. Tapi kita susah juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin beberapa pelaku bisnis sih saling support sih sebenarnya. Kalau di circleku sih. Jadi mereka saling support ketika kondisi gini ngapain kita gitu. Mungkin ada satu produk yang bisa dikeluarkan bareng-bareng tanpa kita harus kumpul rame-rame. Jadi saling support. Mereka ngeluarin satu produk yang khusus mereka jual dalam artian masih di bidang kopi lah ya. Mungkin teman-teman ada yang jualan botolan gitu, kita support gitu. Oke, oke. Maksudnya Berarti lebih kolaborasi gitu ya, Mas ya? kolaborasi. Nah, oke. Supportnya juga bisa dalam bentuk gini, jadi kita bisa bantu mereka, kalau kita gampangnya secara kasarnya kita bantuin belilah gitu, gitu loh mas. Oke, oke, oke. Siap, Simpel siap, sih siap, siap. sebenarnya. Kita mau juga mikirin, pusing banget gak bisa gitu dia apain gitu Iya, kemarin iya, pandemi. benar-benar. Karena Nah, memang dari hilirnya juga udah mampet ya, Mas ya? betul, betul. Sampai petani tuh loh Mas, Iya, WA iya, aku, iya. WA aku. Jadi biasanya di waktu normal petani itu mereka nggak punya barang gitu loh. Kita minta sampai, Mas ada Benar-benar. barang nggak? Nggak bisa Mas, ini udah jatahnya si si company A, company B. Oh, kita sampai nyari sos lagi Mas. Tapi ketika pandemi, Mas, tolong Mas, dibantu Mas. Kita nggak Iya, iya, kita iya, nggak iya. bisa muter ini. Waduh, saya juga nggak jualan ini. Ini malah termin juga numpuk-numpuk banyak orang-orang ini nggak bayar itu. Oke, luar biasa loh Mas Kacau. Dimas. Tapi pengen Itulah. nanya dong Mas Dimas, boleh Boleh, nggak nih boleh, ya? boleh. Boleh, boleh, Ja- Mbak. jadi kalau 2022 nih gimana nih menurut Mas Dimas peluangnya baik dari Nah, segi kopi maupun segi pet gitu. oke, oke. Kalau kopi ini bakalan naik ya, menurutku ya. Karena ketika pandemi kemarin itu ada beberapa orang yang sudah, mau pandemi ataupun sebelum pandemi, itu pasti beberapa orang sudah menyiapkan project buat buka kafe atau usaha
usaha apalah di bidang masing-masing lah, khususnya kan aku dari kopi nih. Biasanya orang-orang udah planning nih. Nah, kena COVID ke pending. Nah, setelah COVID ini pasti mereka udah balas dendam gencar-gencaran. Ini baru selesai COVID aja atau kemarin diprediksi selesai ternyata ada COVID lagi, udah mulai banyak nih Mbak di Malang. Kacau ini. Banyak banget ini kafe di Malang ini. Itu menurut saya. Jadi bakalan apa ya? Malah tambah rame nih peluangnya. Oke, jadi rebound gitu Gitu. ya Mas ya. Jadi mulai Betul, betul. yang Jadi hilirnya mulai bermunculan lagi. betul, karena project-project mereka itu ke pending kemarin, Mas. Oh, Gitu I see. menurutku. Oke, oke. Siap-siap Udah ya. mulai Kalau udah mulai ancang-ancang nih. udah mulai ancang-ancang nih. Nah. Iya, Oke, thank you Mas Dimas. betul. Sama-sama Mas Nanti Ibnu. balik lagi ke Siap, Fahri siap ya. Mas Ibnu. Siap. Nah, Ri, untuk kalau lo sendiri nih, ini kan hitungannya masih ini ya, Ri ya, masih muda lah ya, masih di bawah 25 tahun ini kan. Nah, kalau misalnya untuk 2022 dan juga tips lah, istilahnya tips buat teman-teman nih, katakanlah yang pengen memulai side hustle atau memulai bisnisnya sendiri, kira-kira dari pandangan Fahri sendiri gimana nih? Oke, thank you No. Kalau ini mungkin sering banget ya motivator-motivator bilang, abang-abang juga di sini atau kakak-kakak dan Bambang ngomong usaha yang baik tuh usaha yang dimulai ya. Jadi Iya, benar-benar. 2022 ini apa ya, prinsipnya apapun yang lo udah kembangin atau inkubasiin selama 2 sampai 3 tahun ini start sih. Mungkin maksud gua kesempatan di 2022 ini bener kata yang dikatakan oleh Mas Dimas sama Mas Mujahid ya. Semua orang bakal mulainya dari nol lagi gitu. Mau lo segede apa? Katakanlah bisnis Starbucks atau mau misalnya sekelas McD, semua tuh tetap jualan di pinggir jalan lagi gitu. Mereka sampai nawarin atau pizza gitu. Pizza aja sampai di pinggir jalan mereka nawar-nawarin sekeras itu gitu. Jadi ketika 2022 ini buat orang-orang yang baru pengen mulai, menurut gue tahun yang sangat bagus untuk kemudian belajar lebih banyak, gagal lebih banyak, atau usahain lebih banyak. Karena menurut gue semua orang di 2022 ini, sekalipun gue pribadi gitu, akan jadi nol lagi gitu, akan banyak pesaing-pesaing baru, akan banyak teman-teman bertumbuh baru gitu. Jadi 2022 ini entah kayak tadi Mas Dimas bilang gitu, siapa yang sangka ternyata kura-kura aldabranya sama sulkatanya Mas Dimas bisa sebesar itu gitu. Gue ngikutin banget gitu Mas Dimas yang dulunya punya kedai kopi Melayu tapi toto jualan aldabra. Ini gimana lu deh ya? Tapi ternyata yang meledak itu gitu. Dan menurut gue itu nggak ada yang salah gitu dari market. Dari market ya market ngikutin apa yang beredar saat itu dan diterima ternyata responnya. Di 2022 ini gue pikir bakal banyak banget hal-hal yang bakal terjadi dan baru banget gitu. Bahkan gue sekarang sering banget megang foto juga kan, megang foto dan video. Orang tuh ngomong di depan kamera tuh jadi hal yang biasa gitu. Dulu orang nyari orang pede itu ya istilahnya orang yang setengah gitu, setengah laki setengah perempuan gitu ya ya. Tapi sekarang orang itu akhirnya pede mau lo tulen mau apa, akhirnya mereka berani nunjukin diri gitu. Di 2022 ini bisnis apapun yang lo mulai menurut gue adalah tempat yang paling tepat dan tempat waktu yang paling oke untuk kemudian kita bareng-bareng mulai, kita start bisnisnya dan kita baca market mana yang kemudian bisa, hal apa yang bisa diterima oleh masyarakat gitu sih Nu. Jadi nggak ada yang spesifik banget sih menurut gue 2022 ini. Bakal banyak kejutan banget. Oke. Berarti kayak opportunity tuh bakal kebuka lebar ya, mulai dari mungkin project-project yang terhambat dari pandemi yang sebelumnya harusnya udah bisa jalan di 2020 atau di 2021 tapi ke pending gara-gara pandemi. Ini bakalan bener-bener kayak start baru ya Ri ya, di tahun 2022 nanti apapun bidangnya kayak gitu. Ya betul. Bahkan kemarin gue nemu salah satu bisnis Nu, mereka tuh nungguin orang sakit loh Nu, nungguin orang sakit dan itu dibayar Nu. Itu kan menurut gue worth banget gitu, worth banget untuk dijalankan dan ada marketnya gitu. Itu menurut gue udah, oh ternyata bisa ya kayak gini ya. Dan itu menurut gue kejutan yang baru dan sangat mewah buat gue. Wah ternyata orang nganggur, bahasanya orang nganggur untuk nungguin orang tuh dibayar dan itu bisa gitu. Keren banget sih menurut gue Nu.
Lagi buat notulen kayaknya Nu ya. Berat banget nih kayaknya. Halo, Nu. Lagi nulis Jess. Oke, lagi nulis. Nggak apa-apa kalau gitu dilanjutkan oleh Jessica gitu kan ya. Oke, kita masih punya dua nih yang belum diajak ngobrol sama sekali. Ada Gemel sama Om Baja gitu ya. Nah, Om Baja dulu dong nih. Aku udah lama banget loh nggak ngobrol sama Om Baja. Halo Om Baja. Halo Jess. Oke, Om Baja suaranya kecil banget Om. Boleh gedein lagi? Bentar ya. Ya. Ini pakai earphone. Bentar. Oke. Aman Om? Jelas nggak suaranya? Nah, mantap. Oke. Oke. Oke Om, boleh cerita dulu dong Ya. Om, gimana nih kalau di industri musik gitu kan ya, kan kemarin pas pandemi, ya ampun aku sampai kangen banget nonton konser loh Om. Ya, Iya. boleh cerita dulu Om. Iya. Oke, sebelumnya salam kenal buat semua yang ada di sini. Menarik sekali ya bisnis yang dijalankan gitu, dan apa namanya, nggak nyangka ya banyak yang ternyata justru di masa pandemi malah jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi sangat potensial ya gitu di saat justru kayak tadi Mas siapa tadi, Mas Dimas ya yang jual kura-kura itu keren banget sih. Maksudnya apa namanya, kebayang gitu orang butuh hiburan ya, butuh sesuatu yang mereka rawat gitu di masa pandemi. Walaupun harganya pasti nggak murah tuh kura-kura sulcata tuh. Boleh tuh Om diundang ke festival nih Om, punya booth kura-kura kita kan. Bener, kebetulan aku juga piara gecko di rumah, jadi emang Wah, menyenangkan miara-miara gitu ya. Nah, sharing sedikit soal apa, industri musik di masa pandemi ya pasti nggak jauh beda sama teman-teman yang lain ya. Apalagi salah satu service dari bisnis yang saya jalankan ya memang adalah promotor ya atau event organizer ya. Ini yang paling memang apa namanya ya, bisa dibilang terpuruk ya, 1,5 tahun lebih ya kita nggak bisa bikin apa-apa gitu. Konser berhenti ya, brand activation berhenti gitu ya. Bahkan ya yang terparahnya setelah Maret 2020 kemarin, company yang saya kelola yang sudah menandatangani beberapa kontrak harus cancel kontraknya untuk melakukan beberapa konser. Jadi memang betul-betul kemarin putar kepala sekali gitu, putar otak gitu ya. Cuma blessing aja dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kebetulan juga memang secara pribadi gitu, bukan secara company, saya juga mengelola trio songwriter ya, musik produser yang mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin yang ada juga yang belum tahu ya, namanya Lale Ilman Nino. Lale Ilman itu personil dari Malik and the Essentials dan Nino itu vokalisnya Ran. Nah mereka tuh bikin project belakang layar gitu ya, namanya Lale Ilman Nino. Nah nggak tahu kenapa di tahun mungkin ya itu ya blessing tadi ya, Tuhan punya aturan. Begitu company yang servisnya promotor dan event organizer itu benar-benar bisa dibilang tiarap, justru trio pencipta lagu ini, trio musik produser ini kebanjiran order gitu. Jadi rasanya memang waktu itu karena tidak ada activity bagi musisi mau manggung ataupun syuting iklan dan lain-lain itu, akhirnya mereka produktif bikin lagu gitu. Mereka minta kita untuk membuat lagu-lagu single untuk mereka rilis, yang waktu itu memang masa pandemi belum tahu tuh selesainya kapan nih gitu kan. Kayaknya kok panjang pas di negara lain yang udah dibilang selesai kok akhirnya lockdown lagi gitu. Nah akhirnya banyak nih teman-teman musisi secara direct gitu ataupun juga label rekaman ya, perusahaan rekaman banyak order lagu ke kita. Jadi memang akhirnya salah satu yang menjadi penyelamat adalah produce music gitu ya, menciptakan lagu untuk mereka gitu. Dan benar-benar sampai saat ini juga kita mulai baru ngelihat satu bulan terakhir ini ada konser-konser lagi, walaupun memang masih dijaga dengan ketat dan juga banyak aturan yang harus dilakukan gitu. Tapi saya rasa sih ini nggak akan balik cepat ya, bukan pesimis, tapi memang sebuah
selebrasi gitu ya, sebuah perayaan acara ataupun event ataupun konser ataupun festival rasanya akan lebih lambat kembali normalnya gitu ketimbang bisnis-bisnis lain gitu. Kalau tadi ada teman-teman yang bisnis kopi ya, coffee shop udah mulai buka dan udah mulai rame gitu ya, bahkan sampai ke tempat-tempat di pelosok-pelosok saya perhatikan udah mulai rame lagi nih orang nongkrong gitu, orang kongko gitu. Nah, sedangkan kalau untuk bikin event yang skalanya besar, rasanya kok sangat masih mungkin dipertimbangkan sekali gitu ya. Mungkin salah satu mungkin turning point antara masa yang sekarang ini sangat hati-hati untuk melakukan event ini atau ininya ya salah satunya mungkin mudah-mudahan nih setelah PON adalah Superbike di Mandalika. Rasanya ini menjadi sebuah patokan nih kalau sampai di sana sukses tidak terjadi klaster penularan, mudah-mudahan event besar bisa berjalan lagi nih di beberapa kota, mungkin tidak secara serempak tapi setidaknya sudah bisa ada yang mulai dan brand sudah mulai bisa melakukan campaign atau activity yang pasti berimpact sama ya lagi-lagi ya ke artis ya, ke talent gitu, ke ekosistemnya industri hiburan lah gitu. Kayaknya sih begitu ya kira-kira Jess. Siap Om. Nah, jadi kepengen taunya tuh gini Om, kan kalau misalnya nih kayak di industri yang kayak misalnya tadi nih kopi atau F&B gitu ya, kan sebenarnya orang tuh masih makan gitu kan, terus jadi kayak oke nih peluangnya tuh masih ada, paling kayak misalnya prokes diperketat, terus kalau misalnya yang tadi kan untung-untungan kayak misalnya Mas Dimas gitu, untung-untungan ternyata keren bisnis yang lain ini. Nah, kalau di industri musik sendiri atau di industri kreatif nih, karena Om Baja kan nggak cuma di musik kan sebenarnya, itu apa sih Om yang mesti disiapkan atau kayak keran apa aja, kayak peluang apa aja yang bisa kita lihat dari industri kreatif tuh sehingga ketika misalnya, oke, konser atau promotor nggak bisa, tapi bisa ngolah yang lain nih gitu. Oke. Iya, ekosistem di industri kreatif kan luas sekali ya gitu. Artinya kalau kita mau jeli gitu ya, kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Contoh tadi kayak Fahri bilang tuh, ada tuh kerjaan ngejagain orang sakit. Itu kan sama sekali nggak kepikir ya. Artinya iya juga ya, ternyata banyak butuh pendampingan ketika orang sakit dan memang itu dibutuhkan gitu ya. Nah, di industri kreatif juga seperti itu gitu. Artinya kita sendiri harus pinter-pinter mencari atau melihat opportunity itu gitu. Contoh misalnya kalau dari bisnis kreatif yang non musik ya, yang saya jalankan, saya memiliki studio komik gitu, namanya Frank Comic. Kita benar-benar mencoba melihat gitu ya, ketika intellectual property IP yang kita punya ini bisa kita aliran kemana nih gitu. Misalnya kita udah menciptakan beberapa tokoh komik gitu ya. Di dalam masa pandemi seperti ini pastinya kita dituntut untuk bisa bagaimana karya-karya kita menjadi salah satu untuk orang bisa menghibur dirinya gitu ya, karena kan selain kita nonton, mungkin kita bisa nonton OTT atau VOD gitu ya, terus juga membaca novel dan lain. Komik salah satu yang dituju juga tuh gitu kan. Nah, tapi kan kalau cuma sebatas membaca hard copy, orang kan juga ke toko buku nggak bisa, dia beli lewat online gitu. Nah, akhirnya kita bikin tuh kreativitas yang akhirnya menghasilkan gitu ya, bisa dimonetize gitu. Contoh misalnya kita mengkolaborasikan komik-komik kita dengan pengusaha merchandise gitu ya, pengusaha merchandise. Jadi kita bikin bundling misalnya, beli komik kita akan dapat box set gitu ya, dapat box set berupa t-shirt ataupun berupa merchandise apa yang bisa di dalam satu paket itu gitu. Kemudian kita juga mencoba menawarkan IP kita ke beberapa produser film misalnya gitu ya, atau content maker misalnya. Jadi kita tawarkan tuh supaya kita bisa kolaborasi gitu contohnya. Jadi begitu kita bisa present ke mereka dan mereka melihat ini potensial, mereka langsung oh ya ini oke nih gitu. Artinya tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan sebetulnya untuk melakukan sesuatu, walaupun mungkin impact-nya atau hasilnya tidak dirasakan saat itu juga Jess, tapi
setidaknya kita sudah bisa membuat dealing-dealing di dalam masa-masa sulit kemarin. Artinya begitu, let's say misalnya tahun 2002 gitu, kita ngomongin peluang bisnis di tahun 2002, itu sudah terjadi eksekusi gitu. Jadi di masa kemarin 1,5 tahun ini benar-benar tiarap gitu ya di satu sisi lain kita juga harus membuka terus gitu keran kita untuk mengeluarkan ide-ide kita gitu ya, dan kita tawarkan ke semua orang gitu. Jadi memang harus seperti itu gitu. Misalnya selain tadi komik gitu, kita juga misalnya merilis sesuatu lagu misalnya, contohnya lagi. Nah lagu itu jangan cuma dikeluarkan di digital streaming platform misalnya, tapi lagu itu sudah kita pikirin. Ini harusnya kita ciptakan, kita produce dan kita rilis. Ini harusnya bisa mencapai monetisasi yang maksimal gitu. Misalnya sudah kita bayangkan bahwa lagu ini akan kita bawa ke brand mana gitu. Kita bawa ke brand mana. Ini harusnya nyambung sama brand ini nih. Apalagi menyikapi masa seperti sekarang. Contoh waktu Teza Sumendra kemarin merilis single di tahun lalu di bulan November, kita kasih judul rekreasi, Jer. Kita kasih judul rekreasi. Kenapa? Karena orang saat itu mendambakan rekreasi. Orang kangen banget rekreasi waktu itu kan. Nah kemudian kita bikin singlenya rekreasi dan kita mencoba menawarkan ke masyarakat bagaimana sih caranya menanggulangi diri lu yang jenuh dengan rekreasi tapi lu nggak usah kemana-mana gitu. Artinya kita menggiring mindset orang supaya orang berpikir bahwa enggak kok, kalau gue mau rekreasi gue bisa dengar lagu, gue bisa di rumah stay home dan menyenangkan kok kalau misalnya gue tahu apa yang gue suka gitu misalnya gitu. Nah itu bisa kita bawa ke brand tuh Jess gitu ya. Kita bawa ke brand, di mana brand apa sih yang cocok kira-kira kalau misalnya kita nggak kemana-mana tapi berasa rekreasi misalnya gitu. Oh ada nih misalnya maaf nih ya kalau misalnya memang agak sedikit dianggap terlalu ekstrim misalnya kalau misalnya saya bilang bahwa membawa brand alkohol gitu misalnya. Kebetulan Tessa Sumendra memang image-nya adalah orang yang sangat bebas gitu ya, free dekat soul. dengan dekat dengan minuman beralkohol gitu misalnya. Ya udah kita bawa ke mereka dan gimana caranya traveling without moving nih. Lu bisa join nggak sama brand kita nih, sama lagu ini? Dan mereka ternyata mencari itu gitu loh, Jess. Oh iya ya, lucu juga ya kalau misalnya Teza bikin activity atau campaign di sosial medianya dengan berkaraoke terus ditemani sama minuman itu gitu. Tapi bukan artinya menjadi mabuk ya, bukan. Artinya lu bisa chill kok di rumah, lu tenang-tenang di rumah, lu bisa karaokean, lu bisa nyanyi gitu, ditemani sama Tessa Sumendra gitu. Dan akhirnya kita deal waktu itu, dan syukur ya bisa membawa single itu juga jadi dikenal orang, dan akhirnya juga followersnya Tessa waktu itu juga bisa nggak dapat insight gitu. Oh iya ya, ternyata lu jangan terus patah semangat atau putus asa ngadepin pandemi yang nggak kemana-mana di rumah ini gitu loh. Kayak gitu. Contoh tadi kayak melihara kura-kura aja tuh udah refreshing loh, Jess. Itu juga menarik loh. Iya. Kayak gitu. Betul. Iya. Oke, aku potong dulu ya Om ya, boleh ya Om? Nggak apa-apa. Oke. Sip, tapi aku nangkep maksudnya Om Baja. Jadi hidupi ekosistemnya gitu kan ya. Dari situ nanti kita bisa lihat opportunity lain, dan kalau misalnya disambungin sama yang tadi Mas Fahri bilang gitu kan, kayak mulai aja dulu gitu, walaupun nanti dilakuinnya abis pandemi gitu, tapi yang penting deal dulu gitu ya Om ya. Bener ya Om? Betul. Mantap. Kalau gitu kita pindah dulu ke Mas kita yang terakhir belum diajak ngobrol nih. Halo Mas Gemal. Halo, Jess. Oke, Mas Gemal mungkin boleh diceritain dong sekarang bisnisnya apa dan kemarin pandemi tuh gimana sih gitu. Oke, thank you Jessica, thank you Mas Ibnu. Teman-teman, perkenalkan saya Gemal Panggabean. Kebetulan saya saat ini seorang CEO dari grismedia.id, perusahaan yang bergerak di bidang public relation dan digital marketing. Kemudian saya juga bergerak di jurnalis di media, yaitu di dunia fintech.com selaku pimpinan redaksi. Bisnis saya berkaitan dengan digital marketing ya, terutama digital marketing, terus public relation dan lain-lain, atau di konten digital mungkin misalnya. Nah di tahun pandemi ini sebenarnya kita kebanjiran. Jadi selama saya lebih dari 2011 atau sekitar 10 tahun ya, memang ini
rekor tertinggi kita kebanjiran pelanggan, karena memang orang-orang beralih ke digital, karena menurut saya memang Betul, di betul. di zaman ini memang orang-orang nggak mau harus beralih ke digital, ya kan. Dari Benar. yang tadi nongkrong di luar, ya sekarang mau nggak mau main digital. Jadi kebetulan juga saya memang bermainnya di kayak advertising di bidang digital, terus kayak bermain di press release saya khusus di digital, bukan di koran atau bukan di televisi. Ya, jadi itu yang membuat bisnis saya ini sedikit ya lumayan, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Nah, begitu sih. Oke, jadi malah rame ya Mas Gemal ya? Malah rame, bener. Oke. Nah, tapi nih Mas, kan ini tuh jadi gimana ya? Kalau Mas Gemal tuh justru riding the momentum gitu ya. Sebelum riding the momentum, apa sih yang bikin, maksudnya apa sih yang perlu disiapkan gitu sehingga ketika momentumnya dapet langsung kayak tinggal tak gitu loh Mas. Oh, yes. Jadi kalau di aku tuh dulu yang penting aku yakin aja dengan bisnisku ini. Jadi dulu kan saingan kita besar-besar ya. Para media-media yang besar, para media-media yang pada public relation yang besar-besar juga. Wah, ini kayaknya kita nggak usah bermain di sana. Akhirnya aku mencari pola, yaitu ini masa depan gitu. Aku dari dulu percaya dan teman-temanku ini digitalisasi itu adalah masa depan. Jadi ya kita bermain di sana aja. Ya udah, kita bermain di digital aja. Biar yang lain udah punya dengan pangsa pasar yang masing-masing gitu. Pokoknya gitu aja sih tipsnya. Oke. Siap Mas Gemal. Mm-mm. Oke. Kalau gitu kita lempar pertanyaan berikutnya, gimana nih, Nu? Gimana? Oke nggak Boleh, nih? boleh. Boleh, oke. Jadi pertanyaan berikutnya itu lebih ke arah nih. Jadi kan teman-teman yang datang di sini kemungkinan nih sekarang lagi berpikir keras gitu kan. Wah, 2002 sebentar lagi mau mulai bisnis tapi masih takut gitu. Terus teman-teman di sini udah punya bidangnya masing-masing gitu. Ada yang dari bidangnya F&B sampai roastery, sampai pet shop, sampai digital marketing, sampai industri kreatif gitu ya. Apa sih nasihat gitu yang bisa dikasih ke teman-teman gitu, baik do's and don'ts-nya gitu ya, Nu, ya kali ya? Betul. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan? Kemudian dari segi mindset juga lah ya. Oke. Siapa dulu, Nu, yang mau dimulai? Bebas deh, dari Fahri dulu mungkin yang paling muda. Oke. Halo. Oke, kalau misalnya Halo. Kedengeran kan ya? Oke. Kalau apa ya? Mungkin abang-abang di sini atau mas-mas dan mbak-mbak di sini paling oke lah untuk menjelaskan hal ini. Kalau pesan dari saya sendiri untuk menghadapi 2022, orang pikir lagi mulai mengumpulkan ide, lagi mulai merancang semuanya, dan saya rasa 2022 ini banyak kejutan. Jadi jangan kalah duluan sebelum berperang ya. 2022 ini menurut saya pribadi bakal jadi medan perang yang sangat amat menyenangkan karena banyak senjata-senjata baru dari semua orang gitu ya. Dan saya harap dan gua harap pribadi mainan-mainan baru ini, senjata-senjata baru ini bakalan tetap terus-terusan ada dan bisa bersaing sih. Karena itu yang membuat kita bakal terus tumbuh gitu sebagai orang yang sudah usaha lebih dulu ataupun nanti pengusaha-pengusaha baru gitu sih, Nu. Gitu, Jess. Oke, Fahri. Berarti memang harus dari persiapan dan juga peluangnya dimaksimalkan melalui gimana kita berusaha langsung lah dari awal dan dan jangan gitu. takut ya, jangan kalah sebelum berperang tuh, Nu. Gue suka tuh quotes-nya. Oke. Berikutnya, Nu. Lanjut. Oke, lanjut dari Mas Mujahid dulu deh. Gimana, Mas? Oke, kalau di industri yang saya kerjakan, mungkin ini ya, kita itu di diskusi saya sama tim itu prediksinya ada demand shock ya. Jadi saya bilang permintaan dari customer langsung ya, dari customer rumah tangga itu dia kecenderungannya tetap, maka berbeda kasusnya sama yang customer dari Horeca, dari hotel, restoran, dan cafe atau catering. Nah, itu kan dropnya memang kerasa banget karena kaitannya sama
uh, leisure ya, industri tersier. Nah, kalau 2022 itu nanti ternyata memang prediksinya dia selesai corona itu atau tidak ada lagi gelombang berikutnya, maka akan muncul demand yang cukup tinggi, yang itu meledak tiba-tiba gitu. Kalau pariwisata dibuka, kemudian event dibuka besar-besaran segala macam, sehingga demand shocknya itu langsung kerasa. Yang dulunya nggak ada, petaninya yang waktu biasa nanam itu akhirnya nggak mau nanam, tiba-tiba langsung dia naik permintaannya dengan cukup tinggi kan, karena permintaannya Horeca itu kan kecenderungannya dia pesan langsung banyak ya, banyak dan besar. Nah, ketika terjadi demand shock dan supply-nya nggak siap, maka harga-harga itu akan melonjak luar biasa. Jadi peluang cukup besar untuk industri-industri, khususnya kalau di pertanian itu industri hulu yang mungkin perlu disiapkan untuk stoknya. Kalau misalnya tadi ada yang masuk kopi ya, kopi-kopi itu yang dulu selama pandemi dia nyimpen, ini teman saya yang di Bondowoso dalam tempo dari Oktober, November, ini November belum selesai ya, tadi September, Oktober, November belum selesai, 3 bulan ini dia udah keluarin beberapa kontainer untuk kopi, baik ekspor maupun dalam negeri. Padahal ini belum dibuka sepenuhnya. Nah, maka itu juga terjadi di beberapa kasus kayak misalkan buah, ya, terus kemudian sayur juga demikian. Sehingga peluangnya harus yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman masuk ke industri ini, ya siapkan supply-nya dengan kualitas yang baik, sehingga nanti serapannya itu bisa langsung ketika demand naik tiba-tiba itu langsung kita bisa penuhi tuh kebutuhan ini, yang lain nggak ada kita punya. Mungkin itu. Oke. Berarti mulai dari prediksi market kebutuhannya, dan kita benar-benar harus bisa menyiapkan dan memegang istilahnya partner-partner strategis nih, kira-kira oke, bisa maju bareng lah dari situ. Sama punya mindset yang selalu ready gitu ya, kalau gue tangkep ya. Betul. Jadi kayak punya mindset bahwa oke, keadaan ini tuh nggak bakal selamanya loh, jadi gue akan bersiap untuk yang di depan gitu ya. Benar nggak Thomas? Betul ya. Sama kayak Om Baja tadi sih, jadi lebih ke tahun-tahun 2 tahun ke belakang ini saya lebih banyak cari dealing. Misalkan yang lain ini kesulitan stoknya ini di mana-mana nggak ada, mungkin kita bantu cariin, kita siapin, kita mulai tanam atau kita apa. Jadi nanti begitu demandnya tiba-tiba naik itu udah ready. Siap, ada tinggal buka kerannya doang, Betul. Berarti memang harus persiapan dari strategis dan juga prediksi kan juga harus jago lah ya, dan juga riset lah intinya. Oke. Thank you Mas Mujahid. Oke, lanjut ke Mas Baja nih. Halo Om. Gimana nih Om? Kira-kira untuk buat yang mau mulai dan juga prediksi di 2022 nanti. Ya, sebetulnya buat yang mau mulai ya, karena kebetulan bisnis yang saya jalankan adalah bisnis mengamati, terus mencari ya, terus mengembangkan dan menjual gitu ya, seperti talent gitu ya. Sebetulnya sekarang ini tinggal kita pinter-pinter aja ya. Sekarang kan mungkin teman-teman di sini nggak pernah ngeh kalau ternyata sebelah rumah lo tuh anak berbakat, orang berbakat gitu ya. Depan rumah lo ternyata anaknya berbakat, kiri lo anaknya berbakat. Jadi memang kita mesti jeli ya, apalagi sekarang media sosial cukup berkembang, sangat berkembang, bukan cukup, sangat berkembang. Ada TikTok, ada Instagram, ada dan lain. Kita bisa lihat tuh gitu ya, kira-kira talent siapa yang bisa kita dekati, bisa kita ajak ngobrol, kemudian bisa kita olah. Ini sebetulnya hal yang paling simpel, bisa dibilang modal dengkul gitu ya. Artinya mencari talent berbakat itu nggak harus bermodal besar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa approach mereka, kemudian meyakinkan mereka, mengconvince mereka bahwa mereka punya bakat dan punya sesuatu yang bisa dijual gitu. Ini berkaitan dengan talent, yang mana menjadi salah satu bagian dari ekosistem industri kreatif atau musik gitu. Nah, terus kemudian juga siapin juga tadi yang seperti saya bilang, apa-apa yang bisa kita tawarkan mulai sekarang gitu. Kita mulai listing apa yang bisa kita secara intellectual property, ide dan lain-lain itu bisa kita listing. Kemudian kita mulai bisa tahu ngarahinnya kemana nih. Kita mau bawa ini kemana gitu, ke platform apa, itu mulai di listing. Kemudian juga kalau yang memang pegiat event ataupun yang bisa berkolaborasi dengan event seperti coffee shop dan lain-lain, itu juga mulai bisa berstrategi dari sekarang. Artinya
pendekatan yang sifatnya hybrid, live streaming, tapi juga ada off airnya atau segala hal yang bersifat hiburan ya, yang bisa membawa orang ke platform yang berbeda, itu juga harus disiapkan. Jadi memangnya ketika nanti sudah mulai kembali normal, justru kita nggak baru mulai, tapi udah siap gitu untuk menjalankan itu sih gitu. Oke. Jadi kalau tadi aku tangkap tuh ada kejelian, terus Ya. kita juga hidupi ekosistemnya dan kayak jangan takut buat kolaborasi gitu. Kayak misalnya Betul. musik kawin sama kedai kopi, kenapa enggak? Musik kawin sama toko reptil, kenapa enggak gitu ya Om ya? Betul. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke. Sip, thank you Om Baja. Lanjut lagi. Oke Mas Dimas, gimana? Oke. Mungkin basic aku bisnis dari awal sih, aku mulai dari konvensional ya Mas ya. Konvensional, kemudian mau nggak mau, aku juga mulai mengikuti, sekarang udah mulai digital ya. Jadi boleh nih dibantu buat subscribe nih. Ada channel YouTube Dimas Dor namanya. Oke. Mungkin dari aku sih apa ya? Yang pertama sih, kita kalau mau bisnis sebenarnya kita lebih baik itu tekuni dulu sih sebenarnya. Kita terjun dulu, kita cari tahu dulu. Kemudian setelah kita udah mulai start nih, sebisa mungkin ini dari pengalamanku sih, kita mesti fokus sebenarnya. Fokus. Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang lupa gitu loh, bahwa fokusnya mereka memang bisnis gitu. Kemudian mereka nggak fokus ya. Jadi mereka masih ngelihat komputer lain, bisnis lain, satu belum selesai buat pengembangan, mereka udah mulai nggak fokus buat cari-cari lain gitu loh. Jadi yang satu bisnis belum gede, dia mulai kecil-kecil, maksudnya apa ya? Pindah-pindah gitu Itu ya, dia, kayak betul, ngeliat peluang betul. ini semua gitu. Itu karena memang kalau terlalu banyak kita gak bisa dong buat fokus gitu. Kemudian satu sisi kita juga di masa sekarang itu harus dinamis sebenarnya. Oke. Jadi dinamis dalam artian kita nggak menutup kemungkinan ada beberapa platform gitu. Aku dulu anti digital Mas, tapi sekarang udah Oke. udah nyerah. Aku udah mulai buka channel YouTube. Kemudian maksudnya dinamis ini kita nggak Memperbanyak. memperbanyak, kita nggak menutup diri gitu loh. Ada yang buat collabs, collabs dong. Company A, Rostri B, ayo boleh gitu. Jadi Oke. apa ya, saling support lah gitu. Karena kalau sekarang kita nggak dinamis, bakalan mati gitu loh. Kita nggak ngikutin gitu loh. Oke, siap. Berarti yang Gitu. aku tarik dari Mas Dimas sendiri kayak harus lebih dinamis dan juga kalau bisa berkolaborasi, kenapa harus berkompetisi sampai pukul-pukulan, sikut-sikutan gitu ya Mas ya. Betul. Sama harus benar-benar fokus ngejalanin apa yang bisa dilakukan Betul. atau peluangnya, dan juga harus expert lah istilahnya di bidang itu sebelum move ke bidang-bidang yang lain kayak gitu. Betul. Kalau biasanya nggak fokus atau yang sikut-sikutan itu yang company kecil Mas. Baru mulai. Betul. Company gede itu udah tenang-tenang aja. Iya. Fokus Karena pasti ya. tinggal ayo ya, siapa yang mau ikutan gitu. Betul. Oke, siap. Gitu. Oke, thank you Mas Dimas. Siap. Oke. Untuk Bang Gemal nih terakhir dari speaker kita. Gimana nih Bang? Kan udah hampir 10 tahun lebih ya di bisnis sendiri. Gimana tuh? Ya, kalau sebenarnya pola dari kita ya, lihat 2022 ini mungkin sepertinya pola yang bangkit lagi lah. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, memang kayaknya semuanya optimis ya. Tapi yang perlu diketahui di sini sepertinya mungkin kita juga semua sepakat bahwa yang harus digitalisasi itu kayaknya menjadi harus. Apapun bisnis pasti harus bermain digitalisasi. Bukan hanya sebatas bikin konten di Facebook saja atau jualan di WhatsApp atau di Instagram dan lain-lain, tapi kan semuanya juga semuanya juga dilakukan dengan pola seperti apa yang dilakukan dengan pola offline. Jadi marketing digital atau digitalisasi itu tadi juga hampir sama, memecahkan teka-teki bagaimana yang kita jalani selama ini di offline, mungkin seperti itu. Misalnya aku contohin aja,
bisnis kopi misalnya. Bisnis kopi ini kan mungkin kita bisa rebutan kata kunci di Google atau di Instagram, ya kan? Tapi kan pola kata kunci di Google misalnya juga itu keluar dari mindsetnya orang. Kalau kita bicara air putih di botol, pasti Aqua yang menang. Pasti dalam ingatan kita Aqua. Nah, bagaimana bisnis-bisnis seperti ini, F&B, bengkel, perkebunan, apa segala macam, yang terutama yang jual produk dan jasa, kupikir tetap arahnya ke situ dulu. Jadi bagaimana orang mengingat kita dalam satu segmen, kita adalah hasil daripada sebuah permasalahan atau solusi atas sebuah permasalahan di dalam satu segmen. Misalnya kopinya Mas Dimas, kopi terenak di Malang. Nah, keluar di Google kopinya Mas Dimas gitu. Mungkin seperti itulah yang perlu dijalankan. Oke. Jadi memang harus ada pergeseran itu tadi dan juga perkembangan mindset ya, di mana yang mungkin sebelumnya kita cuman di satu arah aja nih, cuman di satu jalan. Mungkin karena dengan adanya perubahan perilaku dan juga di pencarian dan juga evolusi digital ini kan, jadi kalau bisa berpikir N atau bercabang, dan itu akan lebih baik lah ya buat bisnis atau untuk memulai usahanya itu tadi kayak gitu. Yes, benar. Oke, menarik sekali sih dari teman-teman. Nah, mungkin ada sesi tanya jawab juga nih, Jess. Bentar aja kali ya, satu atau dua orang mungkin dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang pengen nanya langsung ke teman-teman yang sebagai narasumber, mungkin bisa langsung Gue dong Mas Nu. angkat tangan. Gue Mas Nu. Oke, boleh. Ini gue mewakili perasaan anak muda yang lain kayaknya Mas Nu. Oke. Enggak, apa ya? Untuk kita mungkin akhirnya di fase bisnis tahun 2022 ini, 2020 sampai 2022 ini kita belajar untuk belajar digital gitu. Tadi yang sudah dijelaskan juga sama Mas Gemal ya, terkait dengan gimana cara buat SEO-nya ya, search engine optimization-nya, gimana cara kita nemuin kata kunci kita ya. Gue pengen sharing sih, mungkin mau sharing dari mas-mas dan kakak-kakak di sini terkait dengan pengalamannya belajar digital, apalagi kan generation gap kita sudah cukup ya Mas ya. Nah, itu gimana cara mempelajarinya? Apakah belajar joget-joget TikTok dulu atau gimana? Pengalamannya aja sih Mas, sedikit sharing terkait dengan pelajaran ilmu digitalnya. Untuk kemudian mungkin kita yang anak-anak muda lupakan gitu. Padahal kita sudah mulai tapi kita lupain hal-hal dasar yang mungkin dari mas-mas dan kakak-kakak sini bisa belajar lebih dulu gitu. Gitu sih Nu. Oke, berarti ke Bang Gemal ya nih ya, Ri. Bisa ke yang lain juga, ke Mas Baja juga kan lain. Kaitannya sama Drive-In Senja dan kawan-kawannya gitu. Oke, betul. Gimana nih Bang Gemal untuk optimasi lah istilahnya, optimasi dari segi usia, katakanlah mungkin dari kita yang muda menyesuaikan atau dari yang tua kita sesuaikan. Nah, itu dari pandangannya Bang Gemal sendiri di industri digital marketing sendiri gimana nih? Ya, tapi sebenarnya kan segmentasinya dulu Mas harus dimenangkan di situ, bahwa kita harus melihat segmentasi pasar kita di mana. Jadi kita tidak bisa menjual seberapa banyak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita menjual kepada siapa. Nah, dari sini kita bergerak. Begitu juga mungkin di polanya digital marketing. Konsumen kita ini siapa dan dia ada di mana? Apakah dia ada di Facebook, Twitter, YouTube, apalagi Clubhouse, Instagram, atau di mana? Nah, di situ bermain. Apakah mungkin dia juga ada di Google misalnya? Nah, di situlah bermain. Jadi setiap pola medsos sebenarnya, atau setiap pola medsos Google dan semua platform itu beda-beda polanya. Jadi memang perlu dipelajari dan memiliki expert masing-masing. Di tim kita Gils Media itu sebenarnya Twitter, Facebook itu timnya beda. Twitter, Facebook timnya beda, YouTube timnya beda, Tokopedia juga timnya beda. Nah, jadi memiliki ilmu yang berbeda-beda antara masing-masing. Tokopedia beda-beda, Shopee beda, SEO-nya beda, dan ini juga beda. Jadi menurutku adalah ketahui dulu di mana, ketahui dulu siapa market kita dan mereka ada di mana. Mungkin itulah untuk awal ya, menjawab kalian dari Mas Fahri ya. Betul. Oke, berarti memang harus benar-benar tahu segmentasi audiensnya dan juga langsung membuat sesuatu yang langsung kena di mindset atau di behaviornya si target audiens itu tadi ya. Oke, mungkin untuk bahasannya kalau misalnya masalah ini kan
terlalu panjang juga ya. Mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri juga ya, sama bagaimana tuh sama teman-teman yang lain. Oke, langsung untuk ke pertanyaan berikutnya deh dari Mas Iqbal. Halo, selamat malam Mas Iqbal. Selamat malam Mas, selamat malam kakak-kakak semua, teman-teman semua, abang-abang. Aku mau nanya nih, peluang bisnis di 2022 yang kedepannya kita bakal digitalisasi kan gitu. Tapi gimana sih supaya kita bisa mengedukasi itu, bukan mengedukasi juga ya, kayak kita punya human resource gitu kan, dan nggak semuanya yang begitu paham dengan digital. Gimana sih kira-kira kedepannya digital itu kepada si human resource itu sendiri gitu, atau ya intinya gimana digital ke human resource-nya gitu. Karena kan dulu semua apa-apanya itu nggak ada digital, pelan-pelan ke digital, terus tiba-tiba nanti kedepannya pasti lebih ke digitalisasi tadi gitu. Nah kalau bicara bisnis aku di bidang human resource gitu kan. Nah aku jadi kurang paham nih gitu kan, karena ilmu yang kita pakai itu emang ilmu dari filsafat yang udah dari dulu belum ada ke digitalnya. Untuk teman-teman yang apa namanya yang udah mulai pakai digital, kira-kira gimana sih pendapatnya mengenai digital dan human resource ini gitu. Oke, thank you Mas Iqbal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan input kali ya, bebas dari Mas Mujahid atau Mas Baja, Bang Gemal, Fahri, atau even Jessica yang dari orang HR-nya langsung ya. Silakan. Iya nih, baru mau komen. Wah, sebidang nih kayaknya sama Mas Iqbal. Oke. Jadi maksudnya pertanyaannya Mas Iqbal itu lebih ke arah gimana caranya kita mempersiapkan human resource kita untuk lebih siap ke digital. Apakah benar begitu Mas Iqbal? Ya, Apa bisa. aku salah tangkap? Bener-bener bisa jadi begitu. Aku nggak kurang bisa menyampaikannya gitu ya. Nggak, jangan merasa bersalah Mas. Iya paham. Tapi gitu. Maksudnya gini, kayak gimana sih kita bisa mempersiapin? Ya? Iya benar, mempersiapin si human resource kita itu ke arah digital. Dan bagi kita yang mungkin kita mungkin ya yang emang di human resource gitu ya, yang punya usaha di human resource, human development, organization development gitu-gitu ya, yang berurusan dengan human gitu intinya. Itu menjadi tantangan tersendiri gitu, karena kedepannya ada era digital yang harus kita hadapi, dan mulai sedikit demi sedikit tuh menggantikan manusia dalam penggunaannya sebagai pekerja gitu. Exactly. Kalau boleh tahu, ini Mas Iqbal punya usaha pribadi, maksudnya ingin menyadarkan orang di luar sana untuk lebih digitalize, atau Mas Iqbal sekarang posisinya bekerja di satu perusahaan dan pengen bikin teman-teman di perusahaan ini kayak lebih sadar, yuk bangun yuk digital yuk gitu. Iya, pengen aku ada usaha biro, lalu pengen tahu juga mengenai digital ke depannya gitu. Kalau dulu kan kayak misalkan gini kayak kita mau rekrutmen apa segala macamnya gitu kan. Dulu kita harus ke venue-nya langsung untuk wawancara lah, apalah inilah itulah. Sekarang udah digitalisasi semuanya kan. Jadi itu sih, pengen nanya mengenai itu aja. Aku kurang concern di digital, honestly gitu. Jadi Oke. Nah, kalau dari jawaban dari aku nih Mas Iqbal, kebetulan kan sama, aku juga di bidang human resource gitu, dan kebetulan sekarang bekerja di perusahaan yang age gap-nya lumayan besar. Jadi kita punya banyak Gen Z, tapi kita juga punya orang-orang yang hampir 50 tahun gitu kan ada di perusahaan, dan lumayan gede nih challenge-nya untuk mempersiapkan mereka ke ranah digital. Nah, mungkin aku bisa jawab sedikit. Yang paling penting adalah memperkenalkan apa sih gunanya, what's in it for them, apa manfaatnya buat mereka. Ketika mereka dapat manfaatnya, pola pikirnya akan berubah. Itu aku jawab secara singkat dari aku gitu. Jadi kita harus bisa dapetin buy-in gitu, dapetin
sama sepakat sependapat bahwa sekarang tuh era bergerak ke sana, dan kita sebagai manusia juga harus bergerak ke sana gitu. Dan kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan kita digitalize itu apa gunanya buat mereka, itu mereka akan buy in gitu mas, dapat apa sih, kayak kebeli nih sama konsep ini. Dan ketika mereka kebeli sama konsep ini, mereka akan ngikutin itu secara sukarela gitu. Jadi kayak kita harus punya penjelasan yang tepat dulu, dan apa efeknya buat mereka. Itu kalau jawaban singkat dari aku. Gue boleh nambahin nggak Jess dikit? Oh boleh dong. Boleh. Ini mau sorry ya, ini mungkin gue nggak punya ilmu setinggi Jessica terkait HR-an gitu. Cuman kalau pengalaman gue ya, ini sharing aja. Selama ini teknologi dianggapnya sama orang yang mempunyai gap year jauh di atas kita adalah mempersulit ya. Bahkan sampai hari ini, bahkan saya bekerja di perusahaan, orang upload drive untuk tanda tangan digital, atau bahkan untuk sekedar upload ke drive aja masih bingung gitu. Yang harus dipahamkan dari dasar, dari awal sebelum kita masuk ke era digital ini adalah digital itu sebenarnya mempermudah. Ini sih yang suka concernnya orang beda, bukan mempersulit ya. Jadi beberapa kali, bahkan ibu saya kebenaran dosen ya, dia selalu statement, ini mah ribet banget sih gitu. Jadi akhirnya nggak pernah ketemu gitu digital yang harusnya menjadi hal yang mempermudah kita semua untuk kemudian ngajar, untuk bisa ngobrol dari mana aja, untuk bisa sharing dari mana aja, tapi malahan nggak bisa gitu. Yang paling penting concern dari awal terkait dengan SDM itu untuk era digital ini adalah mengetahui teknologi ada karena kita butuh, dan itu akan mempermudah kita gitu. Untuk kemudian gantiin teknologi manusia, menurut saya ya sampai hari ini teknologi itu membantu, tapi manusia itu punya rasa gitu yang nggak mungkin diciptakan oleh teknologi. Jadi menurut saya selama kita masih punya rasa yang sama, bahkan mau kerja apapun gitu, mau dengerin musik bahkan, atau nonton, atau bahkan miara kura-kura, tetap butuh rasa yang nggak mungkin diciptakan oleh teknologi. Tapi teknologi membantu kita untuk meminimalisir rasa kita bisa dibagi-bagi untuk banyak hal gitu. Asik, kayak banget lu Riri. Asik, mantap. Thank you Jess, thank you Nu. Thank you udah nurunin high levelnya bahasa gue gitu kan. Tadi kan gue bilang kita harus bikin mereka tuh sependapat, mereka tahu nih apa gunanya digital, dan Fahri nurunin lagi bahwa kayak digital nih membantu kita loh biar lebih gampang ngapa-ngapain. Nah bisa juga lebih cepat, lebih mudah buat ngolah data, lu lebih bisa lihat pasar lu tuh siapa aja gitu. Terus bisa juga berhubungan sama cepet-cepetan dapat omset. Jadi harus dipetain dulu sih sebenarnya kebutuhan human resource-nya ini di bagian apa, dan kita touch kebutuhan itu dengan kayak nih lo kalau pakai ini jadi lebih gampang lo kalau pakai ini jadi cepat lo dapat omsetnya gitu sih. Gitu. Thank you Ri. Lu udah membumikan bahasa gue yang high level itu. Oke. Semoga terima kasih. Mas Iqbal menjawab nggak tuh? Menjawab lah. Oke. Makasih Fadil, makasih. Boleh ikut tambahin dikit nggak sih? Boleh Mas. Oke. Boleh dong Bang. Jadi gini, di HRD atau Human Resource ya. Human Resource itu kan sebenarnya ada beberapa platform yang unggulan banget. Di zaman pandemi ini ada banyak banget orang yang nggak punya kerjaan. Jadi lucu juga kalau toh kalau toh mereka ini nggak nampilin CV mereka, portofolio mereka, atau menampilin diri mereka di platform-platform yang kayak misalnya kita bilang LinkedIn, Jobstreet yang milik Singapura, yang Jobindo atau yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya bermain digital seperti yang dibilang Fahri tadi justru lebih gampang. Memang benar nggak perlu bikin acara di hall gitu, ya cukup main di aplikasi aja, cukup main di ini aja. Mas Iqbal udah bisa ketemu rekruternya mungkin gitu, orangnya gitu, mungkin gitu kali ya. Thank you. Siap, terima kasih Mas Iqbal. Oke, thank you banget editionnya dari Bang Gemal, dan jangan lupa portofolio ya, dan online presence lah kalau bahasa keren ya. Membawa permudahan akses juga. Oke,
Buat yang terakhir nih dari Mas Bagas. Halo Mas Bagas, selamat malam. Gimana mau apa? Halo malam. Halo malam. Ya, kedengeran ya? Jelas. Oke. Ya, thank you banget nih buat Grow Space yang Malam. bisa kasih tempat ngobrol buat yang di era pandemi ini, buat ngobrol tuh susah banget gitu kan. Kita bisa dipertemukan sama orang-orang hebat nih, Mas Fahri, Mas Mujahid, Mas Gemal, ada Om Baja, terus Mas Dimas, Mas Iqbal, Jessica sama Ibnu nih. Oke banget sih, thank you banget buat Growth Space. Thank you juga Mas sudah hadir. Oke, thank you. Gimana nih pertanyaannya? Ya, perkenalkan saya Bagas. Kebetulan masih bekerja, kebetulan 5 tahun di bidang konstruksi. Jadi saya di perusahaan company yang bergerak di bidang konsultan konstruksi begitu ya. Dan ya syukurnya sih memang dikasih kesempatan sama perusahaan untuk ikut nyemplung, jadi bisa ngerasain gitu berbisnis di bidang konstruksi itu kayak apa rasanya. Yang kebetulan memang di era pandemi ini luar biasa banget dampaknya, bidang konstruksi yang hancur lebur karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan di era pandemi ini. Perusahaan-perusahaan besar sekelas PP, Wika gitu aja ngerasain, apalagi kita yang company-nya tuh skalanya menengah kecil gitu kan, itu luar biasa banget. Terus di era pandemi ini terus dengan adanya digitalisasi ke semua aspek, menurut saya sih emang challenging banget gitu ya, karena di bidang kita di bidang perencanaan konstruksi kan pegiatnya itu rata-rata memang sudah berumur ya, karena arsitek-arsitek atau engineer-engineer yang sudah berpengalaman, sudah punya banyak experience itu kan bisa dibilang sudah sepuh sekarang gitu kan. Jadi untuk menjadikan segala macamnya itu serba digital itu emang agak susah. Cuma bukan berarti nggak mungkin. Karena tadi setuju banget sama Mas Fahri, digital itu bukan mempersulit, justru mempermudah. Karena khususnya untuk di bidang konstruksi, arsitektur, seperti itu kan butuh taste. Mesin nggak punya taste-nya. Yang punya taste-nya manusianya. Jadi menurut saya sih memang digitalisasi itu mempermudah kita untuk membahasakan taste kita ke orang lain gitu. Kira-kira gitu sih. Setuju banget sama Mas Fahri. Cuma challenging-nya adalah gimana caranya membuat teman-teman kita yang generasi-generasi sebelumnya bisa mudah mengoperasikannya, bisa mudah ngaturnya, bisa mudah menjalankannya. Itu memang yang jadi challenge. Nah, kebetulan saya juga tertarik sama bisnisnya Mas Dimas nih. Kan ada di pet, jadi bikin pet shop gitu ya Mas Dimas ya? Iya, betul Mas. Kebetulan di masa pandemi kemarin saya jadi ikutan nyemplung ke hobi pelihara hewan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi akhirnya kebetulan tahun kemarin baru adopt reptil. Oke. Itu emang memang berasa banget gitu kan, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain jadi punya mainan di rumah gitu kan. Betul Mas. Nah itu saya mau tanya sih Mas, karena kebetulan kan menurut saya dari hobis reptil gitu kan lumayan menjanjikan gitu. Tapi saya mau tanya dari perspektifnya kita nih yang beli nih hobisnya, hewan-hewan yang dijual itu kan bukan hewan itu kan bukan komoditas yang habis beli langsung habis gitu kan. Jadi kayak kita beli, kita keep sampai mati harusnya gitu kan. Berarti kan akan menurut saya pasarnya tuh gimana gitu Mas. Ibaratnya saya beli kura-kura gitu, beli dari Mas Dimas, saya kan akan pelihara dia sampai mati. Belum tentu bulan depan saya beli lagi gitu. Karena nih kura-kura masih hidup nih, masih saya pelihara gitu. Umurnya kan panjang gitu. Nah itu kira-kira
dengan market yang seperti itu gimana Mas? Karena kebetulan emang ada teman saya juga nih tertarik sama dunia itu. Kira-kira gitu sih. Ya, halo. Halo. Iya mas, langsung. Oh, Kira-kira langsung. gitu sih Mas. Oke, mungkin yang saya tangkap ini peluang ya. Apakah nanti itu maksudnya beda dengan komoditi kayak kopi kan memang komoditi utama sih ya, gitu. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya besar ya Mas ya. Oke, jadi sebenarnya hewan ini atau kura-kura ini masuk ke kategori hew- he- hewan eksotis gitu loh, Mas Bagas. Jadi kalau atau umum itu adalah kucing, burung gitu loh. Jadi menurut saya bakal ke depannya itu ini bakalan jadi hewan peliharaan yang familiar gitu. Jadi sekarang itu Ya betul. beberapa orang aja yang tahu gitu. Kalau memang kura-kura, kemudian kadal-kadalan itu hewan peliharaan. Bagi mereka itu hewan aneh gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau secara peluang sebenarnya peluangnya masih bener pasarnya gede banget. Karena eh, menurutku nih bukan apa ya, bukan beberapa orang kan bilang ah itu monkey business tuh. Ada kayak yang bunga, kemudian batu-batuan itu di saat tertentu itu harganya jadi mahal banget. Kemudian contoh gelombang cinta nih. Gelombang Oh cinta kan iya pernah iya iya. pernah mahal kan? Anturium. Ya, itu. Tapi di sekarang itu murah gitu loh. Jadi yang pernah aku rasain itu adalah kura-kura. Jadi semasa aku kuliah dulu, kura-kura itu sekarang ada satu jenis nih Indian Star. Itu dulu 300.000 tahun 2012. Mhm. Itu. Sekarang 15 jutaan Mas satu ekor. Oh, Jadi peluangnya luar biasa ya. masih besar gitu loh. Saya bisa membuktikan karena memang impor itu di saat pandemi itu masuknya ugal-ugalan Mas. Ribuan ekor sampai jutaan ekor Oke gitu. oke. Jadi sebenarnya yang masuk sebenarnya itu ada peternak-peternak lokal. Tapi ada juga yang masuk itu importir. Jadi impor itu masuk dari Thailand, kemudian US itu masuk, tapi masih kurang apa ya barangnya buat memenuhi apa ya permintaan gitu loh. Itu yang jadi aku bisa bisa bilang tuh masih apa ya bisnis ini masih menjanjikan gitu loh. Aku sendiri Oke oke. sekarang lagi ada project nih, lagi ada project ternak di Sulkata sama Bird Dragon Oh gitu. ya 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 Bird ya. Dragon. Jadi ada morph-morphnya yang memang mahal gitu. Kalau Iya kan cantik-cantik gitu kan ya ya Mas ya. aku juga kaget ternyata ya puluhan juta juga itu kadal-kadalan gitu. Jadi mungkin bulan Februari aku untuk panen untuk sulcata. Kemarin kebetulan baru baru kawin sih sulcataku gitu. Iya Gitu iya. Mas. Aku juga kaget loh. Awalnya aku juga Berarti masih masih luar biasa banget ya masih luar biasa. Aku juga peluangnya. kaget sampai aku pernah dibeli sama satu artis yaitu Denny Cagur Oh gitu. waktu pandemi dulu. Jadi Mantap mantap. aku bisa bisa bilang ada beberapa seller gede di Jakarta dan mereka pun sampai nyari ke Malang tuh artinya apa? Pasarnya itu masih masih luas gitu loh, Mas. Oke oke oke. Gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan karena memang sekarang itu statusnya masih exotic pet. Jadi orang belum tahu. Yang orang tahu adalah peliharaan umum kucing, anjing, burung. Nah, ini suatu saat pasti akan orang jadi tereduket dan jadinya orang memahami dan mengerti bahwa binatang ini adalah peliharaan juga gitu loh. Masih belum tahap itu gitu. Jadi suatu saat ini bakal jadi booming dan bakal tambah rame Mas permintaannya gitu. Dan saya Oke juga oke bisa oke. menggaransikan harganya nggak akan turun
Oh gitu. Bukan monkey business loh. Dalam artian bukan monkey business yang disetting, bukan sih. Saya merhatiin dari tahun 2012 Mas. Dulu 300.000 gak bisa beli. Sekarang jadi 15 juta Mas itu Mas. Kura-kura. Iya. Itu dia. Oke. Oke. Siap Menarik Mas. sekali sih. Oke. Terima kasih banyak. Siap, Berarti sama-sama Mas Bagas. ya bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya untuk barang-barang hobi dan eksotis ini kan pasarnya pasti masih terus ada, dan dengan kondisi yang kayak gini pasti Betul, kedepannya betul juga Mas. positif lah ya perkembangannya. Oke. Mas Nu. Jess? Oke, Mas. gimana Rik? Mas Nu juga ceritain dong soal kartu Pokemonnya. Kan Waduh. lu juga ngoleksi, jadi maksud gue biar relate semuanya gitu. Waduh. Kan jadi soal tren aja ya. itu kalau hobi sih beda lagi sih. Jadi jatuhnya tuh Iya. barang-barang yang benar-benar ngelihat banget kondisi komunitas lah, tergantung people lah. Tapi kalau gue tangkap ya, jadi tuh sebenarnya kalau kita mau ngelihat yang namanya peluang, itu tuh nggak cuma yuk lihat kebutuhan orang gitu ya, tapi maksudnya kayak kalau F&B gitu kan, kita tahu lah orang tuh makan gitu buat hidup gitu. Tapi Yes. namanya peluang itu nggak cuma buat yang kayak gimana caranya biar orang tuh bisa beli terus-terusan, tapi gimana kita bisa ngeliat juga, oh ternyata barang gue ini bisa jadi collectible items yang ketika gue beli 300.000, begitu dijual 15 juta gitu kan ya. Jadi kayak mesti ekspansi pengertian kita juga tentang apa sih itu peluang gitu ya, No ya. Bener gak tuh? Betul. Jadi benar-benar emang harus tergantung dari industrinya juga, ngelihat dari industrinya. Oke, Jess, kayaknya Betul. udah lebih setengah jam lebih. Oke, mungkin langsung aja kali ya, langsung disimpulkan aja dari aku. Oke, dari Growth Space sendiri untuk yang pembicaraan kali ini untuk kondisi bisnis di semua lini ya, di masa pandemi ini pasti terdampak, apalagi untuk bisnis F&B, dan juga nanti untuk di 2022 lah nanti peluangnya juga bakalan banyak terbuka lebar nih, khususnya untuk selain bisnis F&B, banyak juga bisnis-bisnis yang lain yang mungkin nggak kita kira sebelumnya kayak gitu. Nah, dari kitanya sendiri harus benar-benar menyiapkan, mulai dari mindset dan juga skill serta riset lah. Kira-kira apa aja sih yang mungkin bisa menjadi peluang bisnis yang yang orang lain mungkin nggak pernah mengira kayak gitu. Jadi mulai dari kerjasama, dan juga kita nyari istilahnya menjalin dan juga melakukan kolaborasi dengan industri-industri sejenis atau bahkan industri yang lain yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan nih dari kita gitu. Kalau dari Jessica sendiri ada tambahan mungkin? Belum sih, tapi intinya mungkin mau menutup dengan kalimat yang aku suka banget yang aku dengar hari ini gitu. Yang namanya bisnis itu peluang apapun gitu, kalau kita lihat tapi nggak kita mulai, yang katanya Fahri gitu, itu nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Dan kalau misalnya kita udah lihat peluangnya, takut mau mulai gitu ya, punya mindset yang selalu takut mau mulai, ya artinya kita kalah duluan gitu sebelum berperang. Jadi buat teman-teman, dengan kesimpulan yang tadi udah Ibnu bilang, terus kita juga jeli-jeli gitu ngelihat yang kayak, oh oke, gue udah riset, udah lain-lain, udah persiapkan diri dengan baik. Yang paling penting adalah jangan takut memulai, dan ketika udah memulai bisa terus berusaha untuk buka ekosistem baru gitu. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman malam ini. Terima kasih banget yang udah datang ya. Bener ya, Nu? Gila, kita seneng banget nih hari ini gitu. Rame banget. Betul. Siap. Dan sampai jumpa di topik berikutnya di hari Kamis gitu ya, No ya. Kita bakal ngomongin sesuatu yang seru bersama dengan para pakar-pakar yang ada di bidang psikologi ya, No ya. Betul. Apa nih kita di Growth Space? Kita akan ngomongin soal FOMO gitu. Nah, FOMO. Oke. Siap. Thank you buat semuanya. Saya akhiri. Oke, terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Jangan lupa dicek di Instagram dan juga akun Growth Space lainnya. Selamat malam.